Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Dr. Andes Faizun, Bapak-bapak jamaah Masjid Taqwa rahimakumullah, apa kabar, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ngintip di berita ya Pak, nggak sempat jadi ngintip berita itu kadang. Pandemi ini, COVID ini jadi kayaknya ya di Jakarta itu ya. Cuman begini saja, pandangan saya secara sempit ya Pak, karena saya ini bukan pakar kesehatan, bukan dokter gitu, bukan ahlinya. Cuman kalau saya baca-baca itu, wabah itu ada, tapi nggak selama ini sebetulnya. Di zaman Rasul juga kan ada wabah dulu. Dan ada stay at home itu ada, lockdown itu ada. Di zaman Rasul, zaman sahabat. Bahkan ada larangan, misalnya satu kampung nih, sedang ada pandemi gitu, wabah gitu. Haram masuk ke kampung itu. Dan orang kampung itu juga haram keluar. Tapi itu hanya berlaku selama paling maksimal 3 bulan. Paling lama itu. Selebihnya kita hadapi. Nah saya pikir sekarang ini wabah itu ada. Tapi cara menyikapinya yang terlalu berlebihan menurut saya. Sudah tidak mencerminkan lagi kita ini orang beriman. Saya agak kesal juga himbauan terbaru tuh, sholat Idul Adha 10% saja katanya. Ngapa masih ibadah lagi yang di otak-atik itu? Ya kalau mobilitas orang antar pulau sudah boleh, pasar sudah beludak bejejel gitu ya, mal-mal buka, ya sudahlah. Kalau kena corona obatin, kalau mati kuburin, kan begitu. Panjang umur alhamdulillah gitu aja lah maksud saya. Ngapa sih kayak gitu terus itu? Jadi kesel nonton berita itu Pak, kesel banget gitu. Wah, sudah bergelimpangan katanya. Apalah gitu bergelimpangan. Sudah ini sebagainya, kepanikan yang sungguh luar biasa gitu ya. Sudahlah. Jadi hadapi saja gitu. Ini tanggung kan? Lockdown kita nggak sanggup karena kita negara miskin. Ya hadapi. Ini yang disebut dengan apa namanya itu, new normal itu kan, beradaptasi dengan virus gitu. Biarkan masyarakat beraktivitas apa adanya. Nanti rumah sakit nggak mau ngobatin misalnya, ya sudah rawat di rumah masing-masing. Nah satu hal ini. Kemudian yang berikutnya saya ingin tegaskan juga Pak. Karena saudara-saudara saya sendiri sih meninggal di kampung COVID katanya. Begitu saya ngelayat ke kampung, tetap ngelayat. Bener tak COVID? Sebenarnya sih enggak katanya. Karena saya yang mandiin kok kata dia. Kalau COVID mana bisa saya mandiinnya. Tapi kok jadi COVID? Karena rumah sakit ngomong, Pak, mau nggak kita makamkan pakai SOP COVID? Bukan di COVID kan Pak, SOP-nya aja katanya. Nanti biaya rumah sakit gratis. Bapak bawa duit 50 juta. Ya orang kebon Pak, dengar 50 juta. Seperti jatuh emas dari langit itu. Ya mau lah. Pikir dia nggak apa-apa, tahlilan dewek kita ya. Nggak usah ngundang-undang orang. Yang penting cair 50 juta, sanggup. Ini fakta dan terjadi di mana-mana kan. Karena ngapa? Pemerintah membesarkan anggaran COVID. Coba biasa saja. Hari yang di bawah ini silau bermain semua kan. Tetangga saya meninggal baru 7 hari tadi malam Pak. Baru di UGD di rumah sakit itu vonisnya apa? Ini COVID. Ini COVID. Harus diisolasi. Minta tanda tangan. Isolasi ruangan COVID itu. Sistem COVID. Ya ngamuk lah keluarganya. Belum diapa-apa sudah dikatakan COVID. Pindah rumah sakit. Ninggal malamnya di Urip Sumaharjo. Andai kata dia tetap masuk rumah sakit itu, maka keluarnya nanti mati COVID lagi Pak. Artinya
harus jujur. Dari semua data kematian yang katanya mati COVID yang sering diupdate TV itu, mungkin nggak nyampe 10% yang benar-benar kena COVID itu. Jadi kita percaya COVID ada, cuman saya pikir, ngapa sih kata EBIT GAD itu Pak? Selalu ada orang yang tangan-tangan jahat ya, yang bermain di balik setiap musibah itu. Kalau bantuan tsunami, korupsi bantuan tsunami kan? Bantuan gempa bumi, korupsi bantuan gempa bumi. Ini juga COVID. Subhanallah. Ini terlalu lama soalnya Pak, nggak masuk akal lagi. COVID itu memang ada. COVID itu memang ada. Kan virus. Kayak orang kena cacar kan. Dulu orang pertama kali cacar itu kan banyak yang mati kan. Sekarang enak tuh. Anak saya kena cacar ini. Kena lagi gitu. Udah sebulan yang lalu kena lagi cacar. Tapi kan kita obati saja sama, kan virus namanya cacar itu kan. Terus juga sudah ada alamatnya. Kalau terjadi gerhana bulan di tanggal 15 Syawal, maka akan banyak penyakit cacar. Bener kan? Banyak penyakit cacar. Sudah ada alamat sedemikian rupa. Nah, saya khawatirnya seperti kejadian jamaah kita, Pak Haji Suprapto. Dia ini kena asam lambung. Dan sudah berkali-kali kan. Namanya asam lambung kumat-kumatan kan. Nah, karena dia ini orang perusahaan, banyak asuransi Pak. Selama ini nggak pernah kepake. Pikirnya sekali-kali cairkan dulu lah asuransi ini. Datanglah dia ke rumah sakit. Kata rumah sakit, Pak ini nggak apa-apa, rawat jalan aja. Enggak, kata dia. Saya mau mencairkan ini nih, asuransi ini, kata dia. Rawatlah saya 3 malam. Dirawat Pak 3 malam. Ditawarkan swab oleh rumah sakit. Tiba-tiba jadi COVID. Tiba-tiba jadi COVID. Begitu infus treatment penanganan COVID masuk, langsung hilang kesadaran dia. Langsung pingsan. Karena glukosanya langsung naik. Kata dia sampai dia itu dalam alam setengah akhirat setengah dunia itu ya Pak. Dia berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Karena kalau saya mati ini, mati bukan karena COVID, mati bukan karena asam lambung, tapi mati gara-gara pengobatan. Makanya dia ngomong sama saya ini cuma nggak berani vulgar. Saya setengah meyakini orang-orang itu mati itu jangan-jangan bukan karena COVID lah, kata dia. Mati gara-gara pengobatan COVID-nya. Karena dia begitu disuntikkan tuh langsung hilang kesadaran Pak. Nah, tiap hari keluarganya ditelepon, ikhlaskan kalau terjadi apa-apa oleh rumah sakit. Seolah-olah sudah dibuat prakondisi ini bakal mati nih gitu. Subhanallah. Kapok-kapok bener dia. Makanya ada orang yang buat pernyataan. Pernyataannya begini. Kalau kena COVID, rawat di rumah saja. Jangan ke rumah sakit. Karena rata-rata yang di rumah sakit mati gitu. Pulang tinggal nyawa, walaupun mati itu ajal kan Pak. Pulang tinggal nama. Tapi pikir-pikir iya juga Pak. Jadi paman saya itu polisi. Malah teman dekatnya Pak Hadianto dulu. Ini kan paman saya itu, polisi itu. Zainal Fanani. Sekeluarga itu pokoknya udah mati rasa. Baal semua. Nggak ada cium, nggak ada rasa, nggak ada. Itu lagi puncak-puncak corona kemarin itu. Cuman dia nggak lapor, nggak ke rumah sakit juga. Dinas masih dinas, dia pakai masker tapi dia nggak mau salaman gitu. Pas 14 hari sembuh kata dia. Obatnya apa Mang? Ya vitamin aja, banyakin makan. Ini Mak Ayan itu orang Kemering manggilnya Bibi itu ya Pak. Mak Ayan itu yang lama katanya karena malas makan dia. Jadi lama sembuhnya. Kalau saya tak paksain saja. Kayak dia ngomong kalau COVID itu udahlah. Ngurung aja dalam rumah, makan banyak kata dia. Kemudian vitamin sembuh. Karena virus itu kan nggak ada obatnya kekebalan tubuh kita sendiri. Ini setelah 14 hari dia sembuh dengan sendirinya. Disitulah yang saya jadi masuk akal. Artinya begini, virus ini ada, wabah ini ada, tapi cara menanganinya yang menurut saya kurang tepat ya Pak. Karena orang kena tipes saja bisa COVID sekarang kan. Karena kalau kata Najwa Shihab, di mata Najwa itu, kita belum punya satupun alat ukur COVID. Jadi swab itu tidak membuktikan COVID, semua bisa reaktif. Gitu. Iya juga ya pikir saya.
Sekali lagi, kalau saya sih nggak berani ngomong vulgar, Pak. Tapi berani ngomong begini karena saya bukan PNS ya. Kalau saya PNS kena sanksi saya ngomong begini nih. Tapi yang jelas saya termasuk sangat tidak mendukung cara-cara berlebihan, anggaran tanpa batas tentang COVID ini tadi. Karena menurut saya disitulah terjadi pelanggaran di mana-mana. Selalu ada orang yang tangan-tangan jahat yang bermain di balik musibah ini. Tapi mudah-mudahan keadaan ini segera berlalu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi bukan berarti kita nggak percaya virus itu ada ya Pak. Hanya saja caranya saja yang menyikapinya berlebihan. Baik, kita kajian pesanan Pak Wagino, kita mulai kurban aja ya Pak. Ya. Temanya ya. Nampak hari diingatin kurban, udah. Kita mulai saja kurban akikah ya. Saya ingin bahas dulu karena sering dikaitkan kurban dan akikah ini. Begini, kurban dan akikah itu Pak, dia ada persamaan, ada perbedaan, dan tidak saling berkaitan. Nah, apa persamaan kurban dan akikah? Persamaannya dia sama-sama sunnah muakkad. Sunnatum muakkadah. Sama-sama sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan, kurban dan akikah. Berarti bukan wajib. Karena kemarin Bu Sumiati, terus pengajian Al-Hidayah kita, apa takwa juga ya, nanya, Ustadz, dosa nggak orang tua kalau anaknya nggak diakikoh? Ya enggak lah kata saya. Loh kok nggak dosa? Katanya nggak dosa. Karena hukum akikoh bukan wajib tapi sunnah gitu. Kecuali kalau dia wajib kan. Jadi jangan ada kata dosa tentang perkara sunnah itu. Dikatakan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi harus kembali ke esensi dulu, jangan terlalu menekan juga, proporsional gitu dalam berhukum. Makanya Nabi nggak mau tiap malam keluar surat taraweh. Tujuannya dia tahu umatku nanti berlebih-lebihan nanti nih. Kalau Nabi tiap malam taraweh di masjid, Pak, pasti ada umatku yang mewajibkan sholat taraweh. Maka kata Nabi, tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar bersama kalian, kecuali aku takut suatu hari nanti kalian akan menganggap sholat ini menjadi sholat wajib. Jadi akikah itu disepelekan jangan, diwajibkan juga jangan. Sama-sama sunnah muakkad. Yang kedua, akikah maupun korban sama-sama sembelihan terhadap hewan sembelihan. Itu sama. Makanya akikah itu walaupun kambing utamanya yang sering dipakai, tapi boleh ngesup ke sapi. Boleh juga ke kerbau, boleh juga ke unta. Selama hewan sembelihan. Yang nggak boleh itu akikah pakai kuda, nggak boleh. Akikah pakai gajah gitu nggak boleh. Akikah pakai ikan paus misalnya, walaupun gede nggak boleh. Dia hanya hewan yang ditentukan tadi itu. Kemudian yang berikutnya, persamaan dari akikah dan kurban ini sama-sama boleh dimakan oleh orang yang akikah. Sama-sama boleh dimakan oleh orang yang akikah maupun kurban. Karena ada paham kan, masyarakat itu orang korban nggak boleh makan, yang akikah nggak boleh makan. Sebetulnya nggak boleh makan tuh yang diakikohi. Karena bayi, masa bayi makan daging kambing? Keselak lah dia. Pahamnya kan masih begitu sih Pak. Gitu kan orang akikah nggak boleh makan gitu. Terus kayak kurban itu kan, kayak di kampung saya korban nggak boleh makan. Di Panjang itu banyak masjid korban nggak boleh makan. Jadi kalau orang korban gigit jari. Hanya warga di situ milih nggak usah korban. Kalau korban nggak kebagian daging katanya. Kalau korban malah kebagian. Kebalik kan akhirnya. Allahu Akbar. Padahal boleh sampai sepertiganya kan. Hal-hal yang seperti ini. Lalu yang berikutnya, apa yang membedakan akikah dan korban? Perbedaannya kalau korban an-nafsihi atas dirinya sendiri. Sedangkan kalau akikah an-waladi orang tua atas anaknya. Itu bedanya. Kalau korban untuk diri sendiri, kalau akikah orang tua kepada anak. Kemudian yang berikutnya, kalau korban
dibagi mentah sunnahnya. Kalau akikoh dibagi matengnya. Itu perbedaannya. Selanjutnya, kalau akikoh sunnah muakkadnya hanya sekali seumur hidup. Tapi kalau korban setiap tahun bagi yang mampu. Jadi semuanya akikoh itu lil qadiri 'alaiha, bagi yang mampu sekali seumur hidup. Korban itu lil qadiri 'alaiha, bagi yang mampu tapi setiap tahun. Itu bedanya. Cuman saya ingin khususkan dulu Pak, masalah akikoh ini, kalau di bahasa kalimat fikihnya kan begini. Wal aqiqatu mustahabbatun wa hiya dzabihatu anil mauludi yauma sabi'ati. Yauma sabi'ihi. Ini saya salah baca karena tulisannya juga salah, Pak. Makanya para kiai kita mengingatkan, membaca kitab itu jangan fokus ke kitabnya saja. Karena kadang-kadang kitab itu salah nulisnya. Karena apalagi kitab zaman sekarang, komputer yang nulis kitab sekarang itu. Maka huruf itu kadang apalagi kita pakai HP, Pak. Nulis itu ya, pakai prediksi itu. Kita nulisnya apa, terkirimnya apa. Makanya hati-hati Pak, orang pakai prediksi itu. Terkirimnya salah. Saya kemarin itu nanya sama Ustadz Muhtaram, Ustadz temanya apa pengajian besok minggu? Temanya menyusui. Bingung, lama saya mikir Pak. Tema menyusui, pikir saya. Oh, tak pikir-pikir menyusul taunya ya kan. Karena sistem prediksi. Oh, pening saya mikirinnya apa. Apa yang mau saya sampaikan kalau temanya menyusui ini. Lama dia WA-an itu hari Kamis gitu ya. Masih tak pikir Jumat pikir. Hari Sabtu pikir. Begitu Sabtu dia langsung WA lagi. Ustadz temanya tentang kurban ya. Oh berarti kemarin menyusul maksudnya. Bukan menyusui. Karena sistem prediksi. Teknologi itu mudah tapi bisa kepleset. Sama kayak ini Pak. Yauma sabi'iti gitu. Pakai tak marbutoh. Padahal ini bukan tak marbutoh gitu. Tapi ini adalah domir. Huruf jadi kata ganti domir huwa. Jadi bacanya yauma sabi'ihi, hari ke-7 ya. Jadi sekali lagi akikah itu mustahabbatun, sangat disukai, sunnah muakkad tadi bahasa lainnya. Wahya dzabihatu anil maulud, dia adalah sembelihan atas bayi, atas anak. Sembelihan atas anak yauma sabi'ihi, pada hari ke-7-nya setelah kelahiran. Jadi maklum dan ngertinya orang zaman dulu, ya 7 hari setelah lahiran, itu kikah namanya gitu. Orang zaman dahulu sedemikian rupa. Baru kemudian muncul penjelasan, kalau repot kan gitu, belum longgar jadi 14 hari gitu. Belum longgar 21 hari, belum juga longgar 28, kelipatan 7 lah, sampai 40 hari. Nah di situ ada perbedaan pendapat, mulai. Pendapat yang paling kaku mengatakan akikah hanya pada hari ke-7. Selain itu tidak ada lagi akikah. Gitu kan. Ada yang mengatakan 40 hari. Sehabis itu tidak ada lagi akikah. Nah kalau di mazhab Syafi'i tidak. Akikah itu sampai anak baligh muakkadnya. Saya sederhanakan begini. Kita punya bayi sekarang. Belum longgar waktunya akikah. Masih dikasih kelonggaran sampai anak baligh. Atau begini, kita belum mampu Pak. Berarti kan belum muakkad kalau belum mampu kan? Kita ini sekarang jangankan akikah gitu. Membayar kontrakan saja susah umpama kan? Akhirnya kita nggak akikah. Ya memang nggak sunnah muakkad. Wong kita itu nggak mampu, mampunya akikah kan disunahkan akikah kan bagi yang mampu saja. Sunnah muakkadnya itu. Tapi dikasih rentang sampai anak baligh. Sampai anak baligh ternyata orang tua punya masa mampunya, maka tetap dia sunnah muakkad untuk akikah. Nah begitu anaknya sudah baligh, memang orang tua nggak mampu, maka gugur sunnah muakkad dan memang anaknya tidak tergadai lagi. Sudah lepas gadainya. Kan banyak orang tua jadi beban tuh begitu Pak. Mentang-mentang anaknya belum diakikah, beban. Anak saya masih tergadai. Jadi kalau ngedoain orang tuanya nggak nyampe doanya. Itu berlebihan sudahan pemahaman sedemikian rupa. Padahal itu bagi yang mampu kan. Malahan tadi kalau pendapat yang 7 hari itu, sampai hari ke-7 ternyata hal keadaan waktu itu orang tuanya nggak mampu,
maka sudah gugur sunnah muakkadnya, lepas gadainya. Esok-esoknya orang tuanya nggak kudu akikah lagi, karena kemarin nggak mampu. Maka ada pemahaman di masa itu orang nggak mampu, maka boleh dia mengganti akikahnya dengan yang lain, yang bukan hewan akikah. Contohnya apa? Sahabat dulu menyembelih ayam, pengganti akikah. Ada juga yang menyembelih telur. Kan dari Anas bin Malik diriwayatkan, Pak, menyembelih telur. Makanya orang Jawa kalau lahir anak among-among. Nasi urap dalamnya telur sepotong, sebelah. Orang Lampung mikir, pelit orang Jawa misalnya. Among-among kok telur sebelah, bukan pelit, nyembelih telur. Karena nggak mampu beli kambing, nggak mampu beli ayam, ya sudah. Telur yang disembelih, belah, kan penghematan, pengganti akikah. Saking loh, Pak. Artinya kalau nggak mampu akikah, digugurkan sunnahnya, dilepaskan gadainya dengan sekedar among-among. Telur saja disembelih jadilah. Nyembelih ayam jadilah. Sebagai penggugurnya. Itu yang berpatokan 7 hari dan 40 hari. Tapi kalau saya sih, karena kita bermadzhab Syafi'i ya, agak berat. Sampai anak balik. Ada masanya sampai anak kita balik. Kita mampu, Pak, tetap sembelihlah hewan akikah. Itu maksudnya. Tapi kalau anak sudah balik, maka muakkadnya gugur. Ketentuannya hanya sunnah biasa. Dikerjakan bagus, enggak juga yang enggak apa-apa. Jadi anak itu dengan sendiri lepas gadainya. Sederhananya begini, kalau sampai balik orang tua tidak mampu mengakikahi anaknya, maka dengan sendirinya gugurlah sunnah muakkadnya. Sama dengan gugurnya sunnah muakkad orang begini. Orang kaya, sunnah muakkad kurban di hari raya kurban. Tapi masa-masa ini dia sulit, karena bayar anak sekolah sebagainya, atau bayar kuliah. Hanya dia sedang tidak kaya karena banyak biaya yang keluar. Nah, setelah selesai hari tasyrik ya, sudah selesai itu masa korban kan, dia baru dapat rezeki cair 100 juta umpama, kan kaya tuh dia. Tapi dia sudah gugur sunnah muakkad korbannya karena waktunya sudah berlalu. Kalau dia ingin korban saja tahun depan. Itu maksudnya, Pak. Jadi ketika sudah lewat masanya, gugur dengan sendirinya. Ketentuannya jadi sedemikian rupa. Nah, kemudian yang berikutnya, korban ini dan akikah ada persamaan, ada perbedaan, tapi tidak saling mensyaratkan. Jadi jangan lagi ada kata-kata begini, enggak sah korban kalau belum akikah. Waduh, itu fatal secara fikih, salah kalimat itu. Nggak boleh diucapkan. Karena fatal, menyalahi syariat. Itu membuat syariat namanya. Kalau kita ngomong tidak sah sholat kalau belum wudhu, nah benar itu. Nggak sah sholat kalau belum wudhu, itu benar. Tapi kalau nggak sah korban kalau belum akikah, itu tidak benar. Yang benar begini, kita punya anak, belum akikah. Sedangkan kemampuan kita hanya kalau nggak akikah korban gitu. Pilihannya salah satu. Maka sebaiknya akikah dulu, jangan berkorban dulu. Itu sebaiknya. Kecuali semuanya bisa kita pilih. Kekah iya, korban iya. Ya nggak apa-apa korban dulu. Akikah nanti nunggu waktu. Karena orang Indonesia tuh nunda itu karena pikirannya kalau akikah nggak cuma bagi daging matang kan. Pikirannya juga ngumpulin orang gitu, Pak. Kadang Indonesia ini susah sih. Kalau cuman bagi daging matang masukin kantong plastik ya, bagiin jadi omong orang. Terpaksa kalau akikah bawa teman kan, nasi, mie kuning gitu, lalapan, besek kan. Makanya mikirnya nantilah kalau sudah kira-kira memadai misalnya. Baik, sampai di sini dulu kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off dulu. Enggak muat gini.